Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini saya akan membahas atau memaparkan bagaimana saya membuat alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka fase E pelajaran biologi. Nah, kita buka untuk aturan konsep alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran itu merupakan alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Jadi alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi di sini ATP itu hanya terdiri dari tujuan pembelajaran yang disusun berurutan ya, sehingga mencapai satu capaian pembelajaran. Nah, untuk formatnya di sini dicontohkan ya seperti ini. Nah, sepertinya formatnya bebas ya, maka saya akan buat seperti ini. Nah, alur tujuan pembelajaran ya, bagian A adalah informasi, di mana di situ ada penyusun, kemudian sekolah, mata pelajaran biologi, kemudian fase E kelas 10 ya. Oke. Kemudian yang B ini saya cantumkan capaian pembelajaran agar kita mengerti ya, dan memudahkan kita dalam pembuatan selanjutnya. Ini tinggal di copy paste saja capaian pembelajaran ya, baik elemen pemahaman biologi dengan keterampilan proses yang saya singkat ya. Kemudian bagian C itu adalah jumlah jam ya, di mana alokasi per tahun untuk biologi itu mendapatkan 72 JP jam pelajaran. Alokasi proyek per tahun adalah 36 JP, sehingga total adalah 108 JP. Jadi yang kita lihat atau kita akan gunakan ini ya, yang pelajaran alokasi untuk 72 JP. Sehingga kalau kita satu tahun itu terdiri dari semester 1 dengan semester 2, maka masing-masing semester 1 ada 36 JP dan semester 2 ada 36 JP. Nah, di sini kita dijelaskan alur tujuan pembelajaran ya, alur tujuan pembelajaran. Ini kita pisahkan antara semester 1 dan semester 2 sehingga lebih jelas ya. Oke. Tetapi untuk kodenya disatukan karena harus berurutan ya. Oke. Alur tujuan pembelajaran untuk semester 1 ada 36 JP tadi. Nah, dari capaian pembelajaran atau sebenarnya kita sudah membuat tujuan pembelajaran yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Kita akan buka filenya saja. Ini analisis CP dan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi pada tujuan pembelajaran, pada capaian pembelajaran di biologi fase E ini ada 5 materi atau 5 bab ya, 5 materi atau 5 bab ya. Dan 5 ini saya bagi menjadi 2 semester, di mana untuk semester 1 itu ada 2 materi, yaitu keanekaragaman hayati dan virus dan peranannya. Kemudian untuk semester 2 itu adalah ada 3 materi, inovasi teknologi biologi, kemudian komponen ekosistem dan interaksinya, dan perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi karena sudah dibagi ya, kita kembali ke sini. Nah, misalnya ini semester 1 ya, saya kan buat kolom sendiri supaya untuk memudahkan saya pribadi, dan mungkin bisa juga dipakai oleh Bapak Ibu semua. Ini adalah kolom nomor bab, yaitu materi yang pada capaian pembelajaran itu ada 5 bab atau 5 materi. Kemudian saya tuliskan lagi capaian pembelajaran atau kontennya apa dari 5-nya itu. Kemudian kode TP itu adalah kode tujuan pembelajaran. Saya mengambil kode ini hanya untuk memudahkan. Jadi 10 menunjukkan kelas, 10 kemudian 1 itu menunjukkan nomor materi, kemudian yang terakhir ini 1 ini menunjukkan
menunjukkan urutan TP ya pada fase E ini. Oke. Jadi kita tinggal copy paste dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tulis kemarin ya. Nah, ini tinggal dikopikan paste ya, seperti ini ya. Oke, untuk alokasinya saya ingin mempermudah diri saya sendiri juga dalam mengajar. Jadi karena di semester 1 ini ada 2 bab ya, saya bagi aja rata ya. Dan ini terserah Bapak Ibu ya, karena kita merdeka untuk menentukan bagaimana kita mengajar gitu. Alokasinya waktu juga gitu ya. Jadi kita dikasih kemerdekaan. Maka saya ratakan saja 36 dibagi 2 itu adalah 18 ya. Jadi misalnya ini ya, setelah di copy pastekan, untuk 10.1.1 peserta didik dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Ini cukup 2 JP. Kemudian 10.1.2 peserta didik dapat mengidentifikasi tipe ekosistem, 2 JP. 10.1.3 peserta didik dapat mengidentifikasi penyebaran flora dan fauna Indonesia, 2 JP. 10.1.4 peserta didik dapat menganalisa ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, 2 JP. 10.1.5 peserta didik dapat memahami manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup, 2 JP. 10.1.6 peserta didik dapat memahami urutan takson hewan dan tumbuhan, 2 JP. 10.1.7 peserta didik dapat menjelaskan tata nama binomial nomenklatur, 2 JP. 10.1.8 peserta didik dapat menjelaskan perkembangan klasifikasi makhluk hidup, 2 JP. 10.1.9 peserta didik dapat membuat kladogram, itu 2 JP. Jadi total untuk materi keanekaragaman hayati adalah 18 JP. Kemudian bab yang kedua kita tulis 2, kontennya adalah virus dan peranannya. Ini juga saya akan buat 9 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 JP. Jadi di sini ada 9 TP, tujuan pembelajaran. Kita kasih kode 10 kelasnya, 2 itu adalah materinya, kontennya, kemudian 1 ini adalah urutan tujuan pembelajaran untuk konten yang kedua ini ya. Jadi 10.2.1 peserta didik dapat menjelaskan asal, bentuk, dan struktur virus, 2 JP. 10.2.2 peserta didik dapat mengidentifikasi reproduksi virus, 2 JP. 10.2.3 peserta didik dapat mengidentifikasi klasifikasi virus, 2 JP. 10.2.4 peserta didik dapat menganalisa peranan virus yang menguntungkan dan merugikan, 2 JP. 10.2.5 peserta didik dapat menjelaskan penyakit pada hewan dan tumbuhan yang disebabkan oleh virus, 2 JP. 10.2.6 peserta didik dapat menganalisa pencegahan dan pengobatan infeksi virus, 2 JP. 10.2.7 peserta didik dapat memahami pandemi COVID-19, dampak dan solusinya, 2 JP. 10.2.8 peserta didik dapat menjelaskan pembiakan virus, 2 JP. 10.2.9 peserta didik dapat membedakan antara virus, viroid, dan prion, 2 JP. Jadi total jam pelajaran dalam satu semester 1 yaitu 36 JP. Nah, sekarang kita akan membuat ATP di semester 2. Untuk nomor babnya kita sambung ya. Ini adalah nomor bab atau materi konten yang ketiga, yaitu inovasi teknologi biologi. Nah, karena di semester 2 ini ada 3 konten atau materi, maka 36 JP dalam satu semester ini saya bagi menjadi 3. Maka masing-masing akan mendapatkan 12 JP. 12 JP dibagi 2 JP berarti akan ada 6 kali pertemuan untuk tiap materi. Nah, untuk yang ketiga, inovasi teknologi biologi, kodenya juga sama, 10 nama kelas, 3 adalah kontennya, dan 1 urutan TP pada konten yang ketiga ini. 10.3.1 peserta didik dapat menjelaskan bioteknologi konvensional, 2 JP. 10.3.2 peserta didik dapat memahami bioteknologi modern, transgenik, dan teknik DNA rekombinan, 2 JP. 10.3.3
Peserta didik dapat menjelaskan kultur jaringan tumbuhan, kloning, dan bayi tabung 2JP. 10.3.4 peserta didik dapat menjelaskan hibridoma, teknik plasmid, dan peranan mikroorganisme dalam bioteknologi 2JP. 10.3.5 peserta didik dapat membuat praktikum bioteknologi konvensional secara STEM 2JP. 10.3.6 peserta didik dapat menganalisa dampak negatif bioteknologi 2JP. Jadi total untuk konten inovasi teknologi biologi ada 12 JP. Selanjutnya materi yang keempat adalah komponen ekosistem dan interaksinya, di mana di sini ada 6 kali pertemuan, yaitu ini kodenya 10, kelasnya 4 konten dan 1 urutan TP pada konten tersebut. 10.4.1 peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian ekologi, faktor biotik dan abiotik 2JP. 10.2.4.2 peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar spesies, rantai makanan, jaring-jaring makanan 2JP. 10.4.3 peserta didik dapat memahami piramida ekologi dan produktivitas ekosistem 2JP. 10.4.4 peserta didik dapat menganalisa daur biokimia dan suksesi primer sekunder 2JP. 10.4.5 peserta didik dapat membuat praktikum pembuatan hasil karya, jaring makanan, dan daur biogeokimia secara STEM 2JP. 10.4.6 peserta didik dapat membuat alat peraga komponen ekosistemku dengan pembelajaran STEM 2JP. Nah, jadi total untuk materi konten komponen ekosistem ini adalah 12 JP. Nah, sekarang yang kelima ya. Yang kelima, bagaimana caranya? Ini tinggal dicopas saja, copy paste, kita masuk ke analisis CP-nya. Kita cari yang kelima, yaitu tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Kita copy ya, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ya, kemudian ini kita tinggal kopikan saja ya, karena memang kemarin sudah kita buat ya. Jadi mempermudah kita. Nah, ini kita kopikan semua, kemudian kita copy dan kita pindah ke sini dengan paste option ya. Nah, ini kita klik. Nah, berarti sudah langsung jadi kan? Ya. Jadi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, konten yang kelima ini kodenya 10, 5 konten dan 1 adalah urutan TP pada konten tersebut. 10.5.1 peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan dan pencemaran air 2JP. 10.5.2 peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran udara dan tanah 2JP. 10.5.3 peserta didik dapat menganalisa macam-macam limbah dan upaya mengatasi masalah lingkungan 2JP. 10.5.4 peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan limbah dan etika lingkungan 2JP. 10.5.5 peserta didik dapat melakukan praktikum pembuatan infografis gagasan masalah lingkungan secara STEM 2JP. 10.5.6 peserta didik dapat menganalisa akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan, biomagnifikasi, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan 2JP. Jadi total jam pelajaran dalam satu semester kedua ini adalah 36 jam. Selanjutnya kita cantumkan profil pelajar Pancasila, karena memang profil ini yang diharapkan untuk bisa pelajar kita mempunyai profil pelajar Pancasila ya. Oke. Jadi dicantumkan yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, berpikir kreatif. Jadi nanti dalam membuat modul ajar atau dalam membuat pembelajaran, rencana pembelajaran ya, atau modul ajar, kita harus berpedoman pada profil pelajar Pancasila ya. Kegiatannya harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Oke, yang terakhir adalah lembar validasi naskah alur tujuan pembelajaran fase E kelas 10 IPA terpadu biologi telah diperiksa, dikaji dan disetujui oleh penyusunnya. Jangan lupa tanggal, kemudian diketahui oleh kepala sekolah. Oke, demikian tadi pemaparan dalam pembuatan ATP alur tujuan pembelajaran
Biologi fase E setara dengan kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan membuat MA ya, modul ajar yang dulu kita sebut sebagai RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.